Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan melalui video presentasi ini, yaitu materi tentang lembaga pembiayaan dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kami. Yang pertama, Yani Zanofitri, PP 19110042. Yang kedua, Violenita Arwin Santri, PP 19110046. Yang ketiga, Natasha, PP 19110053. Yang keempat, Indah Sekarulan, BP 19110057. Pengertian dan pengaturan pembiayaan. Hukum pembiayaan adalah hukum yang mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus melakukan kegiatan dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dasar pengaturan lembaga pembiayaan. A. Dasar hukum substansif. Perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak antara perusahaan finansial sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur. Pasal 133B ayat 1 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya. B. Dasar hukum administrasi Kepres nomor 61 tahun 19 PB tentang lembaga pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013-19 BB tentang ketentuan dana dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan atau diubah disempurnakan. Pengertian sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala atau SK Menteri Keuangan nomor 1169-KMK 01-1991 tanggal 21 November 1991. Pihak-pihak dalam transaksi leasing. Yang pertama, lessor adalah perusahaan sewa guna usaha yang dalam hal ini sebagai pihak yang memiliki hak kepemilikan barang modal. Yang kedua, lessee adalah perusahaan pemakai atau penyewa barang modal yang dalam hal ini dapat memiliki hak opsi atau pilihan pada akhir kontrak. Yang ketiga, supplier adalah pihak penjual barang modal yang disewakan. Modal ventura adalah salah satu jenis investasi yang pembayarannya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis modal ventura. 1. Berdasarkan cara pemberian bantuan. Bantuan yang dapat diberikan oleh perusahaan, pasang usaha, atau investor dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bantuan manajemen dan finansial. Dibagi atas dua jenis. Yang pertama, single tier approach adalah perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal di perusahaan pasang usaha. Yang kedua, two-tier approach adalah modal dikelola oleh dua badan usaha terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana dan yang satu sebagai pengelola dana, yang bertugas mengelola dana dari fund company. Kedua, berdasarkan cara penghimpunan dana perusahaan diperoleh dengan berbagai cara. Terdapat dalam dua jenis. Yang pertama, leverage venture capital adalah suatu perusahaan modal ventura namun dihimpun dalam bentuk pinjaman dan berbagai pihak. Yang kedua,
Equity Venture Capital adalah suatu perusahaan modal ventura dan sebagian besar dana dihimpun dari modal sendiri. Manfaat modal ventura. Yang pertama, meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Yang kedua, pemasaran produk lebih efisien. Ketiga, kepercayaan dari bank. 4. Likuiditas meningkat dan probabilitas membaik. Anjak piutang. Anjak piutang adalah suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya, misalnya tagihan, dengan memberikan suatu diskon. Anjak piutang menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1998 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri. Dasar hukum anjak piutang. Yang pertama, Keputusan Presiden Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 8 Kepres nomor 61 tahun 1988. Yang kedua, Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013/1988 JLS nomor 484 KMK 01 2000 tanggal 27 Oktober 2000 pada pasal 1 huruf E. Jasa yang diberikan. Jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang sebagai berikut. Yang pertama, jasa pembiayaan atau financing service. 2. Jasa non-prabayar atau non-financing service. Di dalam jasa non-pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi yang pertama, analisis kelayakan suatu kredit. Yang kedua, melakukan administrasi kredit. Yang ketiga, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya. Yang keempat, perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat yaitu penjual, debitur, pihak yang membiayai. Manfaat anjak piutang. Manfaat anjak piutang meliputi yang pertama, bagi perusahaan anjak piutang yaitu memperoleh keuntungan berupa fase dan biaya administrasi. Yang kedua, bagi kreditur atau klien adalah mengurangi risiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. Yang ketiga, bagi debitur adalah memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya. Kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk transaksi pembelanjaan ataupun penarikan tunai. Pembatasan kepemilikan kartu kredit. Berikut aturannya. 1. Pembatasan kepemilikan kartu kredit dari sisi usia yang meliputi yang pertama, pemegang kartu utama berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pemegang kartu tambahan berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. 2. Pembatasan kepemilikan kartu kredit dari sisi pendapatan yang meliputi yang pertama, penghasilan kurang dari 3 juta rupiah tidak diperbolehkan memiliki kartu kredit. Yang kedua, penghasilan 3 juta rupiah sampai 10 juta rupiah boleh memiliki maksimal 2 kartu kredit dengan limit seluruh kartu kredit minimal 3 kali pendapatan per bulan. Yang ketiga, penghasilan di atas 10 juta rupiah tidak dibatasi kepemilikan kartu kreditnya, namun dengan mempertimbangkan analisis risiko masing-masing penerbitan kartu. Jenis-jenis kartu kredit. Yang pertama, jenis kartu kredit berdasarkan limit terdiri dari kartu kredit klasik,
kartu kredit platinum, kartu kredit gold, kartu kredit signature, dan kartu kredit infinity. 2. Jenis kartu kredit berdasarkan wilayah. Yang pertama, kartu kredit nasional. Yang kedua, kartu kredit internasional. Pada bagian depan kartu kredit terdapat beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, nomor kartu tercetak timbul. Yang kedua, masa berlaku kartu tercetak timbul. Yang ketiga, nama pemegang kartu tercetak timbul. Yang keempat, nama dan logo bank penerbit. Yang kelima, hologram atau gambar 3 dimensi pada permukaan kartu. Pada bagian belakang kartu kredit terdapat beberapa informasi berikut. Yang pertama, pandal tanda tangan. Yang kedua, magnetic strip. Yang ketiga, cetakan nomor kartu kredit atau debossing number yang tertera pada bagian dalam kartu. Selanjutnya, pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen atau customer finance adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen sesuai dengan Kepmenq RI nomor 448/KMK 017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.